tepatnya pada hari kedua. Sebelum hari kedua sesi presentasi kami sampaikan, terlebih dahulu saya, Sani, selaku moderator pada hari kedua ini akan membacakan tata tertib video conference pada hari ini. Terdapat 4 butir tata tertib. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Kemudian, peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengetikkan di kolom chatting ataupun kolom Q&A yang ikonnya terdapat pada bagian kanan atas layar komputer ataupun laptop Anda sekalian. Selanjutnya, peraturan ketiga adalah akan dipilih secara acak peserta yang dapat bertanya secara langsung kepada presenter. Kemudian, moderator akan membacakan pertanyaan peserta pada sesi tanya-jawab. Demikian informasi tentang tata tertib pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, hari ini kita terdapat 4 narasumber. Narasumber yang pertama atau presenter yang pertama hari ini adalah Ibu Indah Eko Cahyani dari SMK Negeri 1 Slawi. Selanjutnya ada Ibu Purwanti MPDBI dari SMK Negeri 2 Wonosari. Selanjutnya yang ketiga adalah Ibu Vita Sukiani SPD, SD MPD dari SD Negeri Sumber 1 Berbah, Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Dr. Andes Jaslin Iksan, MA PSC PhD dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk presenter pertama, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Ibu Indah Eko Cahyani. Mohon ditunggu sejenak. Ya, Ibu Indah Eko Cahyani bernama lengkap Ibu Indah Eko Cahyani, kemudian tempat tanggal lahir beliau adalah Tegal, 19 Juni 1977. Lalu alamat beliau berkantor adalah di SMK Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan terakhirnya adalah di Universitas Negeri Surabaya. Bidang ilmu yang ditekuni adalah pendidikan matematika. Lalu judul skripsi atau tesis yang pernah ditulis oleh beliau adalah pengaruh antara hubungan sosial dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Blubuk 3 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Beliau sudah memiliki pengalaman penelitian selama 5 tahun terakhir. Penelitian yang terbaru adalah peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa materi transformasi geometri melalui model pembelajaran Pagoda pada kelas 11 TKJ 3 SMK Negeri Slawi semester genap tahun pelajaran 2015-2016. Lalu publikasi artikel ilmiah dalam jurnal selama 5 tahun terakhir ada 2. Yang pertama tentang penggunaan teorema P. Buckingham pada penyelidikan lost head untuk pipa mendatar dengan aliran tak kompresibel turbulen. Yang kedua adalah tentang penggunaan logaritma pada penentuan laju reaksi pencampuran minyak, jarak, dan air. Beliau pernah juga menjadi pemakalah seminar ilmiah. Yang pertama adalah seminar PTK dengan judul artikel peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik pada materi persamaan lingkaran dengan model snowball throwing di kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 1 Slawi. Lokasi beliau seminar ada di Aula SMK Negeri 1 Slawi. Kemudian seminar PTK yang selanjutnya berjudul, artikel ilmiahnya tepatnya berjudul peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa materi transformasi geometri melalui model pembelajaran Pagoda pada kelas 11 TKJ 3 SMK Negeri 1 Slawi. Seminar ini juga dilakukan di Aula SMK Negeri 1 Slawi. Baik, demikian CV dari presenter pertama kita pada hari ini, yaitu Ibu Indah Eko Cahyani. Selanjutnya sesi presentasi kami
serahkan kepada Ibu Indah Eko Cahyani. Halo, Ibu Indah. Halo, Ibu Indah. Halo. Sebentar, sepertinya beliau belum tersambung dengan kami. Mari kita tunggu mungkin sekitar 2-5 menit. Halo. Sebentar. Ya, halo. Dengan Ibu Indah? Iya. Iya, baik Ibu Indah, bagaimana? Sudah tersambung dengan baik, Ibu? Sudah, cuma ya. Dari sana terdengar suara saya enggak? Ya, sangat jelas, Ibu. Oke. Baik, sudah siap dengan presentasinya, Ibu? Insya Allah siap. Baik, Ibu. Kalau begitu, karena tadi CV Anda sudah kami bacakan, waktu kami persilakan kepada Ibu Indah. Ya. Sebentar. Gambar saya terlihat enggak, Bu? Kamera Anda bisa tolong diaktifkan terlebih dahulu, Ibu, dengan mengklik tanda kamera atau ikon kamera. Oke. Baik. Iya. Lokasinya terdapat di sebelah tulisan Anda. Iya, baik Ibu, gambar Anda sudah sangat jelas. Saya harus memaparkan pakai PowerPoint saya ya? Betul Ibu, dipersilakan. Ini share screen-nya saya klik gini? Ya, betul, sudah terlihat. Kemudian bisa dibantu dengan slideshow, Ibu. Aduh, yang mana? Kok belum terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah Ibu, hanya saja slideshow-nya mungkin bisa diaktifkan. Oh iya, ini ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika pada materi program linear melalui model pembelajaran blended learning Disco Dobra. Oke, latar belakangnya saya ambil. Yang pertama, hasil pengamatan yang dilakukan terhadap peserta didik kelas 11 MM1 menunjukkan peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik yang sering dilakukan hanya dengan mencatat dan menyalin saja. Kemudian ketergantungan peserta didik masih tinggi terhadap kehadiran guru. Proses belajar mengajar berlangsung satu arah dan peserta didik masih ragu dan takut untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan kepada guru. Kemudian penggunaan pembelajaran online Edmodo yang digunakan sebagai media untuk guru dan peserta didik untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, sedangkan aplikasi software GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis. Rumusan masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang kondisi siswa SMK dalam proses pembelajaran matematika ini adalah 1. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar matematika pada materi program linear melalui model pembelajaran blended learning Disco Dobra kelas 11 MM1 semester Gasal SMK Negeri 1 Slawi. Yang kedua, bagaimanakah peningkatan keaktifan peserta didik kelas 11 MM1 semester Gasal tahun pelajaran 2016-2017 pada saat mengikuti pembelajaran materi program linear melalui model pembelajaran blended learning Disco Dobra. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika
pada materi program linear melalui model pembelajaran Blended Learning Disco Dobra kelas 11 MM1. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan keaktifan peserta didik kelas 11 MM1 semester gasal. Untuk tinjauan pustakanya, ini ada beberapa penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Rizkia 2015 yang menyatakan bahwa penerapan blended learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu bangunan di kelas 10 PGB SMK Negeri 7 Surabaya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa setelah penerapan blended learning mengalami peningkatan dan hasil kegiatan mengajar guru mengalami peningkatan dari kategori cukup baik. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Elvin Erma Erviana yang melaksanakan tentang penerapan model blended learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar jurnal penyesuaian pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Slawi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model blended learning dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, model blended learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan Vivi Damayanti yang melaksanakan penelitian tentang pembelajaran berbasis multimedia berdasarkan teori beban kognitif untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah program linear siswa kelas 10 TKR 1 SMK Negeri 1 Doko. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multimedia dapat digunakan untuk mengelola beban intrinsik, meningkatkan Jerman, dan mengurangi beban ekstraneus sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan masalah program linear. Yang keempat, menurut Ali Mahmudi 2011, seperti yang dikutip oleh Kusuma, bahwa manfaat program komputer dalam pembelajaran matematika diantaranya program-program komputer sangat ideal untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika yang menuntut ketelitian tinggi, konsep atau prinsip yang repetitif, penyelesaian grafik secara tepat, cepat, dan akurat. Lebih lanjut, Kusuma juga mengemukakan bahwa inovasi pembelajaran dengan bantuan komputer sangat baik untuk diintegrasikan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika, terutama yang menyangkut transformasi geometri, kalkulus, statistika, dan grafik fungsi. Ini adalah tahapan satu siklus penelitian. Mulai kita mengadakan perencanaan, kemudian implementasi, kemudian kita mengadakan pengamatan. Dari pengamatan itu kita evaluasi, kemudian kita refleksi, dan kemudian kita lihat hasilnya apakah meningkat atau tidak. Di sini saya menggunakan dua siklus penelitian. Ini untuk tahap-tahapnya. Jadi masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap: perencanaan, implementasi, pengamatan, dan evaluasi serta refleksi. Untuk perencanaan, pada tahap ini direncanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu membuat skenario pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menyusun rencana pembentukan kelompok belajar. Tiap kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik, menyiapkan instrumen observasi, dan memberikan penjelasan pada siswa tentang model pembelajaran Blended Learning Disco Dobra. Tahap yang kedua adalah implementasi. Pada tahap ini yang telah direncanakan pada tahap perencanaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun. Pelaksanaan tidak mengganggu kegiatan di sekolah karena urutan materi berjalan sesuai dengan kurikulum. Pada tahap ini, model pembelajaran Blended Learning Disco Dobra dilaksanakan. Tahap ketiga adalah pengamatan dan evaluasi. Pengamatan terhadap kegiatan belajar dilakukan pada saat implementasi untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran. Pada akhir siklus 1 dilakukan tes, hasil tes dianalisis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik. Sedangkan tahap yang keempat atau terakhir adalah refleksi. Pada tahap refleksi, peneliti melaksanakan diskusi dengan
peserta didik dan kolaboran untuk mengetahui kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Pada siklus 2 dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang belum baik dan berakhir pada siklus pertama. Adapun tahap pada siklus 2 juga sama dengan siklus pertama. Perbaikan dilakukan dengan berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Di sini hasil dan pembahasan. Untuk perubahan keaktifan, penilaian keaktifan di sini bisa Bapak Ibu lihat. Jadi peserta didik kami di kelas 11 MM1 ada 32. Yang mendapatkan nilai amat baik itu ada 3 dengan presentasi 10,00%. Kemudian kategori baiknya ada 3 yaitu 33,33%. Kemudian kategori cukup ada 8 yaitu 26,67%. Kategori kurang ada 5 yaitu 16,67%. Dan yang sangat kurang adalah 4 yaitu 14,33%. Setelah siklus yang kedua, di sini ada perubahan. Yang mendapatkan nilai sangat baik atau kategori sangat baik ada 10. Jadi untuk presentasinya dari 10,00% menjadi 33,33%. Kemudian kategori baik mengalami kenaikan juga yaitu dari 10 menjadi 18, dari 33,33% menjadi 60,00%. Sedangkan kategori cukup menurun dari siklus 1 8 menjadi siklus 2 ada 2 peserta didik yaitu dari 26,67% menjadi 6,67%. Untuk kategori kurang dan sangat kurang pada siklus kedua sudah tidak ada. Maka di sini untuk peserta didik yang tuntas pada siklus pertama ada 13 anak atau 43,33%. Pada siklus kedua menjadi 28 anak atau 93,33%. Ini adalah grafik perubahan keaktifan siswa. Ini yang amat baik, bisa Bapak Ibu lihat dari 10% menjadi 33,33%. Kemudian yang baik meningkat dari 33,33% menjadi 60,00%. Sedangkan yang cukup, kurang dan sangat kurang menurun yaitu dari 26,67 menjadi 6,67, yang kurang dari 16,67% menjadi 0%, sudah tidak ada pada siklus yang kedua. Demikian juga pada siklus yang kedua. Pada grafik 2 adalah hasil perubahan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Pada siklus pertama yang tuntas 43,33% menjadi 56,67%. Kemudian pada siklus kedua yaitu 93,33%. Yang tidak tuntas ada 6,67%. Pada tabel pertama, grafik pertama dan grafik kedua menunjukkan hasil perubahan penilaian keaktifan pada kategori amat baik. Untuk siklus 1 jumlah 3 peserta didik dengan presentasi 10% mengalami kenaikan pada siklus kedua, yaitu jumlah siswa meningkat menjadi 10 dengan presentasi 33,33%. Hasil perubahan penilaian keaktifan pada kategori baik untuk siklus pertama dengan jumlah 10 peserta didik dengan presentasi 33,33% mengalami perubahan pada siklus kedua, yaitu jumlah peserta didik meningkat menjadi 18 dengan persentase 60,00%. Hasil perubahan penilaian keaktifan pada kategori cukup untuk siklus pertama jumlah 8 peserta didik dengan presentase 26,67% mengalami perubahan pada siklus yang kedua, yaitu jumlah peserta didik menjadi 2 dengan persentase 6,67%. Hasil perubahan penilaian keaktifan pada kategori kurang untuk siklus yang pertama jumlah
5 peserta didik dengan presentasi 16,67%. Mengalami perubahan pada siklus yang kedua, yaitu menjadi 0 peserta didik dengan presentasi 0%. Hasil perubahan penilaian keaktifan pada kategori sangat kurang untuk siklus pertama jumlah 4 peserta didik dengan persentase 14,33%, mengalami perubahan pada siklus kedua yaitu menjadi 0 peserta didik dengan presentasi 0%. Pada tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa hasil perubahan penilaian keaktifan peserta didik mencapai nilai tuntas dalam pembelajaran pada siklus yang pertama yaitu 13 peserta didik dengan presentasi 43,33% mengalami kenaikan pada siklus yang kedua yaitu 28 peserta didik atau jika dipresentasikan menjadi 90,00%. Sedangkan pada siklus pertama yang belum mencapai nilai tuntas ada 17 peserta didik dengan presentase 56,67% mengalami perubahan pada siklus yang kedua yaitu 2 peserta didik dengan presentasi 6,67%. Sedangkan tabel 2 di sini adalah perubahan hasil belajar peserta didik siklus pertama dan siklus yang kedua. Bisa Bapak Ibu lihat di sini yang nilainya 86 sampai dengan 100 pada siklus pertama ada 3 peserta didik atau juga saya presentasikan ada 10,00%. Pada siklus kedua meningkat menjadi 23 dengan presentase 76,67%. Dengan nilai 76 sampai dengan 85, pada siklus pertama hanya ada satu peserta didik, yaitu dengan nilai 3,33%. Kemudian naik menjadi 4 peserta didik dengan presentasi 13,33%. Kemudian yang mendapatkan nilai 71 sampai 75 pada siklus pertama ada 4 peserta didik atau 4 anak dengan presentasi 13,33%. Pada siklus kedua menurun atau mengalami perubahan menjadi 2, yaitu jika dipresentasikan menjadi 6,67%. Sedangkan yang mendapatkan nilai 56 sampai dengan 70 ada 6 peserta didik dengan presentase 20,00%. Ini juga mengalami penurunan menjadi 1 peserta didik dengan presentase 3,33%. Kemudian yang mendapatkan nilai 0 sampai dengan 55 ada 16 peserta didik dengan presentase 53,33%. Kemudian pada siklus kedua ternyata sudah tidak ada yang mendapatkan nilai antara 0 sampai dengan 55. Di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan hasil peserta didik pada siklus 1 yang tadinya 13,33% mengalami kenaikan ada 90,00%. Kemudian peserta didik yang tidak tuntas yang awalnya pada siklus pertama 86,67 mengalami perubahan menjadi 10,00%. Ini adalah grafiknya. Saya next aja. Ini rekapitulasi perubahan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pada siklus yang pertama. Untuk perubahan keaktifannya dari 43,33% menjadi 93,33%. Kemudian pada hasil belajar, perubahan hasil belajar dari 13,33% menjadi 90,00%. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran, ternyata peserta didik sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika materi program linear melalui model pembelajaran blended learning Disco Dobra.
Peserta didik terlihat semangat, senang, aktif, dan menunjukkan kerjasama yang tinggi. Keaktifan peserta didik pada materi program linear dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning Disco Dobra di kelas 11 MM1 semester Kasal SMK Negeri 1 Slawi tahun pelajaran 2016-2017 meningkat 50% dari 43,33% pada siklus pertama ke 93,33% pada siklus kedua. Berdasarkan data hasil belajar peserta didik kelas 11 MM1 SMK Negeri 1 Slawi, terdapat peningkatan yang cukup nyata. Hasil belajar meningkat dari 76,67% dari siklus 1 yang 4 peserta didik dengan presentasi 13,33% ke siklus kedua 27 peserta didik dengan presentasi 90,00%. Penggunaan model pembelajaran Blended Learning Disco Dobra ternyata dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Peserta didik terlihat aktif dan antusias. Hal tersebut terlihat lebih nyata dalam suasana saat pembelajaran berlangsung. Kelas menjadi hidup saat diskusi. Untuk saran, guru hendaknya mencoba mengembangkan model pembelajaran Blended Learning Disco Dobra untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami materi program linear. Kemudian yang kedua, guru harus selalu meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Demikian presentasi dari kami, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Ibu Indah Eko Cahyani, terima kasih banyak atas presentasi Ibu pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu atau peserta webinar hari kedua untuk mengetikkan pertanyaan Anda di kolom chatting ataupun di kolom Q&A yang berada di sebelah kanan atas layar komputer ataupun laptop Anda. Kami informasikan kembali jika Bapak dan Ibu atau peserta pekan webinar pada hari kedua ini memiliki pertanyaan untuk disampaikan kepada presenter kita, yaitu Ibu Indah Eko Cahyani. Kami persilakan untuk terlebih dahulu mengetikkan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang ada di sebelah kanan atas layar PC ataupun laptop Anda sekalian. Kepada Anda yang sudah menekan tombol tangan, kami persilakan terlebih dahulu mengetikkan pertanyaan Anda, kemudian nanti akan saya bacakan. Ibu Indah? Halo, Ibu Indah. Ya, kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk bertanya jawab. Jadi nanti setelah saya persilakan atau setelah saya bacakan pertanyaan dari peserta, bisa Anda langsung jawab pertanyaan tersebut. Begitu Ibu Indah? Baik, siap. Mohon ditunggu sebentar, saya cek terlebih dahulu pertanyaan dari peserta. Baik, sudah ada pertanyaan pertama yang disampaikan di kolom chatting secara private atau secara pesan pribadi kepada saya selaku moderator. Dari Bapak Muhyiddin, beliau menanyakan, dari Bapak Riki Octavianus Depari. Beliau menanyakan bagaimana cara pengaplikasian model pembelajaran blended learning di Skodobra tersebut. Sekali lagi, bagaimana cara pengaplikasian model pembelajaran blended learning di Skodobra tersebut? Silakan Ibu Indah langsung dijawab. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Riki Octavianus Depari. Saya akan mencoba menjawab bagaimana cara mengaplikasikan model pembelajaran blended learning di Skodobra. Blended itu artinya kan campuran ya, learning atau pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya pakai adalah pembelajaran dengan tatap muka dan online. Disco Dobra, Disco ini saya ambil dari gabungan antara Discovery Learning, Do-nya adalah menggunakan Edmodo, dan Bra-nya ini menggunakan software GeoGebra. Jadi pada siklus pertama saya menggunakan 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama itu kita mengadakan tatap muka. Tatap muka ini saya bentuk kelompok-kelompok yang pada awalnya siklus pertama itu ada
5 sampai dengan 6 peserta didik ya pada siklus pertama. Kemudian pada pertemuan kedua itu saya menggunakan online. Jadi pada pertemuan yang kedua saya bawa anak-anak ke lab, kemudian mereka diskusi tetapi melalui Edmodo. Jadi di situ saya sudah mengelompokkan ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sampai dengan kelompok 6. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kemudian siswanya sudah saya kelompokkan, saya beri materi satu-satu di situ. Saya beri materi yaitu dalam bentuk video dengan aplikasi GeoGebra yang sudah saya buatkan video menggunakan SOM, Screencast-O-Matic. Nah, kemudian mereka mendiskusikan di situ. Kemudian saya juga memberi tugas pada kelompok masing-masing dan hasil tugasnya di-share ke Edmodo. Nah, sedangkan pada siklus yang kedua, yang membedakan antara siklus 1 dengan siklus yang kedua, pada siklus yang kedua siswanya atau kelompoknya saya perbanyak, yaitu dari 6 kelompok menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 sampai dengan 4 peserta didik. Begitu kira-kira jawaban saya. Halo. Ya, baik Ibu Indah, terima kasih atas penjelasan Ibu. Kemudian ada pertanyaan yang serupa. Dari saya cek kembali dari Ibu Eva Masrofah. Beliau mengatakan bahwa model pembelajaran blended learning di Skodobra seperti apa ya? Itu sudah disampaikan ya sebelumnya? Iya. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugiharto. Yaitu mohon dijelaskan korelasi antara kompetensi guru dan siswa dengan model pembelajaran yang Ibu laksanakan. Sekali lagi saya bacakan pertanyaan dari Bapak Sugiharto dari SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang Banyumas, yaitu mohon dijelaskan korelasi antara kompetensi guru dan siswa dengan model pembelajaran yang Ibu laksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Sugiharto dari SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang Banyumas. Ya, bagaimana korelasi antara kompetensi guru dan siswa dengan model pembelajaran yang saya laksanakan, korelasi atau hubungannya. Jadi di sini diharapkan jika guru lebih berkompeten, ya, maka saya kira siswa juga lebih meningkat untuk dalam hal keaktifan, misalkan keaktifan minat ataupun hasil belajarnya. Jadi korelasinya dari semakin meningkat kompetensi guru, maka semakin meningkat juga hasil belajar dan keaktifan siswa. Begitu kira-kira jawaban saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Indah. Ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat tepatnya dari Bapak Rian Aminullah. Saya bacakan terlebih dahulu. Mohon dijelaskan bagaimana sintak di Skodobra pada tataran pelaksanaannya di kelas. Bagaimana? Atau mungkin gambar atau model aplikasinya bisa ditampilkan? Sekali lagi, mohon dijelaskan bagaimana sintak di Skodobra pada tataran pelaksanaannya di kelas. Mungkin gambar atau model aplikasinya dapat ditampilkan. Bagaimana Ibu Indah? Iya, sebentar saya carikan dulu. Baik Ibu, kami tunggu. Ya, sambil menunggu Ibu Indah mempersiapkan contoh aplikasi atau contoh cara penerapan aplikasi GeoGebra yang dilakukan oleh Ibu Indah di kelas beliau, kami informasikan sekali lagi kepada para peserta webinar pada hari kedua ini, dipersilakan untuk mengetikkan terlebih dahulu pertanyaan Anda di kolom chatting.
Selanjutnya saya selaku moderator akan menginformasikan atau menyampaikan kembali pertanyaan Anda kepada Ibu Indah. Kemudian Ibu Indah akan menyampaikan kembali jawaban dari pertanyaan Anda. Terima kasih. Mohon maaf, kebetulan ada di laptop satunya, jadi tidak ada di sini. Nanti tapi saya coba menjelaskan untuk sintaknya. Untuk sintaknya, pada awalnya saya memberikan materi atau gambaran sedikit tentang materinya. Kemudian siswa mendengarkan, kemudian saya beri tugas untuk discovery learning itu saya beri tugas per kelompok begitu. Kemudian kita bahas, kita diskusikan di depan kelas itu untuk tatap muka yang tatap muka ya, untuk yang tatap muka. Kemudian untuk yang online, jadi di situ saya berikan materi, kemudian didiskusikan. Untuk materinya kebetulan saya membuat sendiri, ada beberapa materi di situ, ada video 1, video 2, video 3, kemudian untuk tugasnya juga ada di situ. Kemudian kita diskusikan untuk pertemuan yang ketiga, untuk pertemuan ketiga kita diskusikan, kita tatap muka lagi sebentar, kemudian kita diskusikan, setelah itu kita melaksanakan tes dengan menggunakan Edmodo. Begitu kira-kira jawaban saya. Ya, baik Ibu Indah, terima kasih. Selanjutnya ada peserta yang menanyakan tentang lembar pengamatan penelitian ini. Apakah dapat ditampilkan lembar pengamatan tersebut? Ini permintaan dari Bapak Muhyiddin yang disampaikan secara pribadi, secara private kepada saya di kolom chatting. Kebetulan ada di laptop satunya ya, jadi tidak ada di sini. Sebentar, barangkali ada ya, sebentar. Iya, untuk pelaporan dan itu ada di laptop satunya, mohon maaf. Oh, baik Ibu Indah. Pak Muhyiddin, iya. Nanti barangkali bisa saya share di mana begitu, nanti saya share atau hasilnya print screen-nya saya berikan. Baik Ibu, mungkin nanti jika memang beliau berminat, bisa di-share via email mungkin seperti itu. Bisa. Ya, kemudian ada permintaan juga dari Ibu Marini, SPD MMPD. Beliau menyampaikan, apakah boleh saya meminta soft copy dari file yang Ibu presentasikan? Jika boleh, mohon dikirimkan ke alamat email nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu Indah. Bagaimana Ibu Indah? Iya, siap. Baik, kalau begitu saya catatkan terlebih dahulu alamat email Ibu Marini, nanti akan saya sampaikan kemudian kepada Ibu Indah. Iya. Gitu? Ya. Kemudian kita masih punya waktu sekitar sebentar sampai pukul berapa kita ini? Saya cek terlebih dahulu jadwalnya. Ya, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Iya. Masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, jika Anda masih punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Indah terkait penelitian beliau yang berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika pada Materi Program Linear Melalui Model Pembelajaran Blended Learning di Skodobra, kelas 11 MM1 semester dasar SMK Negeri 1 Slawi tahun pelajaran 2016-2017. Silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom chatting. Kemudian nanti saya selaku moderator akan menyampaikan kembali pertanyaan Anda kepada presenter kita pada hari ini. Jika belum ada, saya punya satu pertanyaan kepada Ibu Indah. Iya, siap. Ada di penelitian Ibu ditunjukkan bahwa
siswa mengalami peningkatan keaktifan dan juga minat ya Bu ya? Iya. Baik. Hasil belajar. Ya, hasil belajar, mohon maaf. Nah, saya ingin tahu testimoni dari siswa Anda ketika mereka ketika Ibu menerapkan sistem pembelajaran seperti ini, adakah testimoni yang mereka sampaikan secara langsung kepada Ibu mungkin? Apakah ini mereka tertarik, kemudian merasa lebih nyaman, atau bagaimana? Iya, ada kebetulan saya membuat seperti apa ya? Ada itu di Edmodo. Jadi saya menanyakan bagaimana dengan pembelajaran yang saya berikan menggunakan aplikasi ini, jadi atau menggunakan pembelajaran blended learning Discodobra. Jadi mereka, saya beri pertanyaan di situ, apakah memuaskan atau apakah memuaskan atau menyenangkan, apakah yang pertama saya berikan pilihan apakah sangat menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Mereka secara apa ya? Kebanyakan mereka menjawab bahwa pembelajaran yang saya berikan ini, pembelajaran model blended learning Discodobra ini sangat menyenangkan. Gitu. Jadi ada ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Indah. Ada pertanyaan mungkin ini bisa kita anggap sebagai pertanyaan terakhir. Saya coba aktifkan terlebih dahulu mikrofon dari Ibu Marini. Beliau menanyakan apa hal yang paling menantang dalam melakukan penelitian. Jadi beliau saya pilih sebagai penanya yang dapat bertanya secara langsung kepada Anda. Mohon ditunggu sebentar, saya akan aktifkan mikrofon Anda. Baik, halo Ibu Marini. Halo Ibu Marini. Oh, baik. Sayang sekali beliau menyampaikan bahwa mikrofon beliau sedang error. Baik, jika demikian mungkin Ibu Indah dapat menyampaikan secara langsung jawaban pertanyaan beliau. Saya ulangi kembali, pertanyaan beliau adalah apa hal yang paling menantang dalam melakukan penelitian ini, Ibu? Terima kasih. Iya, yang paling menantang dalam melakukan penelitian ini, jadi saya itu tertantang yang pertama dalam membuat media pembelajaran. Kebetulan saya juga membuat model membuat media pembelajaran sendiri, media pembelajaran sendiri. Kemudian saya juga tertantang bagaimana mengkondisikan anak supaya aktif dalam diskusi Edmodo. Tapi sebelumnya memang saya sudah pernah menggunakan, jadi bagi saya itu yang sangat menantang. Jadi bagaimana mereka antusias, bagaimana mereka menarik perhatian mereka, itu bagi saya yang sangat menantang dalam penelitian ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Indah Eko Cahyani, SPD, atas presentasinya dan pemaparan materi pada hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para penanya dan juga peserta pada sesi pertama hari kedua Pekan Webinar Syamolek 2016. Terima kasih atas kehadiran Ibu Indah Eko Cahyani. Beberapa menit kemudian. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurang memuaskan dalam saya menjawab. Ya, baik Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih. Mungkin kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu peserta hari kedua Pekan Webinar Syamolek. Sesi pertama sudah berakhir. Dalam waktu kurang lebih 5 menit lagi, kita akan memulai sesi kedua dengan presenter atau pemateri Ibu Purwanti, MPDBI dari SMK Negeri 2 Wonosari. Beliau akan memaparkan penelitian beliau yang berjudul, beliau akan memaparkan hasil penelitian beliau yang berjudul pemanfaatan StarCall Video Scribe untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Wonosari tahun 2016-2017. Baik, kami pause terlebih dahulu sesi
pertama hari ini. Nanti kita berjumpa lagi sekitar 5 menit lagi pada sesi kedua pekan webinar SEA Molek 2016 di hari kedua.